apakah jika telah diverifikasi dan dinyatakan ODF wajib dilaksanakan deklarasi? Ada dua pertanyaan nih Pak Masih. Ya. Yang kedua, ya, belum. Ya. Silakan. Yang kedua, goalnya STBM apakah dinyatakan dengan deklarasi? Ada dua pertanyaan Pak. Ya. Baik. Ya, sebenarnya kegiatan STBM ada 8 langkah ya, 8 langkah kegiatan itu sudah masuk dalam pembiayaan BOK, bantuan operasional kesehatan ya, DAK non fisik, sampai ujungnya adalah deklarasi itu bisa dibiayai dari BOK. Ya. Namun dalam dalam kegiatan sehari-hari, apakah verifikasi ODF itu menjadi sesuatu yang wajib? Ya, wajib itu artinya kalau memang tidak mungkin yang tidak perlu, tidak usah gitu ya. Artinya dari sisi masyarakat sudah merasa ini adalah hasil dari kegiatan kita. Itu kalau dengan sadar, dengan sendirinya sudah terjadi, bagi saya itu tidak harus wajib. Tapi kalau memerlukan suatu ini, kalau mungkin ada desa-desa di sekitarnya yang perlu kita motivasi. Atau dusun-dusun di sekitarnya, atau desa, atau lebih besarnya adalah satu kabupaten. Apakah kabupaten ODF perlu deklarasi? Kalau untuk memotivasi dan juga untuk merasakan keberhasilan kerjasama dalam satu kabupaten dan bisa memotivasi sesuatu yang positif, saya rasa itu perlu deklarasi. Dan saya walaupun tidak janji, ya di tingkat apapun deklarasi, kalau saya ada waktu dan saya sempat, saya akan hadir. Tidak hanya di sifatnya Kabupaten ODF. Waktu itu bila perlu Ibu Menteri, waktu Ibu Menteri Bu Nila saya hadirkan, Ibu Menteri bersedia di tingkat Kabupaten ODF ya. Tapi kalau waktu itu ada yang sempat Ibu Dirjen juga hadir, insya Allah bisa dihadirkan. Tapi kalau di tingkat desa pun ODF, saya hadir waktu itu di Kabupaten Jayapura. Jadi saya tidak memandang apakah nanti ODF-nya hanya ODF yang tinggi saja, tapi bagi saya untuk memotivasi siapapun, dan mereka mau melakukan deklarasi, masih untuk memotivasi desa lain, apalagi di Papua, bukan hal yang mudah untuk melakukan ODF satu desa, itu bagi saya bukan hanya mereka merasa wajib, bagus, tapi juga saya dukung, saya akan hadir. Apakah nanti di suatu desa, waktu 2 atau 3 desa, ya, dan Pak Bupatinya juga hadir. Jadi saya rasa ini sesuatu yang sifatnya positif ya untuk motivasi, bukan hanya tidak hanya berhenti di ODF saja, tapi juga untuk bekerja sama di hal yang lain. Itu menjadi sesuatu langkah bahwa kita bisa loh kalau bersama-sama. Dan itu juga bisa memotivasi desa-desa sekitarnya. Bagi saya, makanya kami masukkan dalam dana BOK. Artinya mau dipakai bagus. Kalau memang nggak perlu, kami juga merasa bangga, ya sudah cukup. Saya rasa itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Agus. Ini masih banyak ternyata Pak pertanyaan dari para peserta. Ini mohon maaf. Ya, mumpung masih sempat jam 10. Ini harus saya pilih satu-satu yang mungkin ada berhubungan dengan materi Bapak. Ini dari Ibu Tita Handayani dari Puskesmas Palmerah, Jakarta. Oh, dari Jakarta. Bagus, bagaimana cara edukasi ke masyarakat? Contoh di DKI Jakarta yang masyarakatnya banyak mengharapkan bantuan dari pemerintah. Dan bagaimana langkah pemicuan dalam era pandemi? Ya, memang prinsip dari STBM adalah kemandirian ya. Kemandirian prinsipnya, kemudian kita tidak menggurui, kemudian mereka lah sendiri yang menjadi pemimpin. Itu 3 prinsip dasar. Namun ada hal-hal yang menurut saya kalau sudah kepepet dengan ketidakmampuan, ya misalkan di daerah-daerah yang kumuh padat ya, dan ya rata-rata kurang mampu, ya kita mungkin tidak bisa semua kita berikan stimulan, bisa saja. Bisa saja stimulan itu bukan sepenuhnya dari kita, tapi juga dari mereka juga ada kontribusi. Contohnya yang tadi padat karya tunai desa dengan 100 juta per desa,
Tapi tentunya tidak semua desa. Pasti nanti untuk minimal 20 KK kan yang miskin tadi. Dan saya sering dapat laporan ya. Salah contohnya dari Papua. Papua itu dari Membramo Tengah. Ya, Membramo Tengah, Kabupaten Membramo Tengah. Saya sempat ketemu bupatinya dan itu saya dukung karena motivasi sangat kuat sekali. Karena bantuan ini hanya untuk bangunan tengah dan bangunan bawah. Bangunan tengah mungkin teman-teman Kesling tahu, yaitu septic tank, bangunan tengahnya ya, dan jambannya bangunan tengah, dan bangunan bawahnya septic tank dan sarana CTPS. Pernah ada pertanyaan, Pak, kok nggak dibantu bangunan atasnya? Masa buang air besar kami terbuka gitu. Ternyata di Membramo Tengah, Pak, kami menggunakan apa? Daun-daun kering itu apa kalau di sana? Ya kayak apa, ilalang gitu ya. Itu mereka jadikan semacam untuk bangunan atas. Disitulah kontribusinya masyarakat. Jadi tidak 100% dia mendapatkan, tapi juga dia bergotong royong untuk membuat bangunan atasnya. Begitu juga daerah yang lain. Daerah yang lain dari kelompok masyarakat, mereka juga berkontribusi. Yang mampu berkontribusi untuk berkontribusi terhadap bangunan atasnya. Jadi itu, mohon maaf. Ini udah kedua kali Vicon. Jadi saya bilang pemicuan itu tetap ada, kesadaran. Kalau yang mandiri silakan, tapi kalau memang benar-benar, ya saya tahu di daerah Jakarta, daerah-daerah padat ya, yang kumuh dan mereka juga mendahulukan perut daripada mendahulukan buang air besarnya di got atau di sebagainya. Tapi ada juga yang ya mau tidak mau kita memberikan semacam stimulan tadi. Tapi stimulannya tidak 100%. Mereka harus kontribusi juga terhadap apa yang akan dibuat itu. Tentunya juga dengan perilaku yang sudah kita rubah dulu ya, jangan sekedar hanya bangun fisik, tapi nanti tidak digunakan. Saya rasa berbagai metode, saya pernah hadir juga waktu di kelurahan Kalijodo itu, ya Kalijodo. Ternyata banyak inovasi dari mereka untuk kemandirian mereka. Jadi tidak sepenuhnya yang kesana tadi kumuh padat, kemudian tidak mampu, terus mereka menunggu. Ada juga dengan inovasi mereka mengolah sampahnya, kemudian sampahnya itu mereka tanpa mengeluarkan uang dari kantong, ternyata sampahnya itu bisa untuk membayar penyedotan septic tank-nya. Ya ini berbagai metode saya rasa bisa dihadirkan ya. Maksudnya ya tergantung nanti kita lihat kelompok-kelompok mana yang kita ada stimulan, tapi juga stimulannya tidak sepenuhnya. Saya rasa ini bisa inovasi-inovasi daerah inilah yang kita ambil inovasi dari Puskesmas atau dari kabupaten kota pada saat STBM Award tadi. Kita memilih sejak tahun lalu. Ya inovasi-inovasi apa yang memang bisa menggerakkan masyarakat. Saya rasa itu Pak. Pak Agus, strategi apa yang baik untuk mengODF-kan yang wilayah pesisir, yang pembuangannya langsung di laut? Ya, permasalahannya memang bukan hanya masalah akses jamban saja, tapi juga adalah ya saya sebut sebagai sanitasi yang aman. Ya, jangan sampai nanti model helikopter ya yang di pinggir sungai itu banyak rumahnya bagus-bagus, jambannya bagus, ya merek tertentu, tapi pas di belakang keluarnya adalah peralon. Peralon larinya ke sungai atau kali itu sama saja dengan BABS ya. Apalagi kalau ke sumber air itu jadi tidak aman. Jadi ini yang waktu itu saya sampaikan, maka target kami memang tahun 2024 kami tidak berani 100% akses ODF desa, tapi hanya 90%. Oke. Ya, sudah diingatkan. Ya, jadi kami hanya 90% karena 10% itu adalah daerah-daerah sulit. Daerah sulit itu adalah di bantaran sungai, di pinggiran, pokoknya yang airnya tinggi gitu ya. Jadi bantaran sungai, pesisir ya. Terkait dengan septic tank-nya tidak sama dengan septic tank biasa di darat.
kami sudah melakukan kerjasama dengan Universitas Palangkaraya, Kalimantan Tengah, membuat TTG, teknologi tepat guna untuk septic tank. Mereka namakan septic tank harmonika, ya, dengan peralon-peralon. Kemudian keluarannya itu ke sumber air, dan ini dites oleh Balai BTKL Banjarbaru dan aman hasil tesnya. Akhirnya kami kerjasamakan, kami buat contoh di 2 kabupaten di Kalimantan Tengah. Ya. Nah, TTG inilah yang menurut saya untuk mengamankan septic tank yang ada di pinggir sungai atau di pesisir pantai. Jadi kita bukan hanya ODF-nya saja, tapi juga mengamankan dari sisi septic tank-nya. Ini yang menurut saya masih menjadi tantangan. Ya. Kemarin juga saya diskusi dengan Bappenas, mereka mintanya 100%. Saya bilang kalau anggaran tidak cukup besar, kita masih ada daerah-daerah sulit. Ini yang masih menjadi tantangan di kami di Kesling dalam bentuk TTG. Ya. Dan terus terang, ini ada Pak Trisno ya dari KKP Pontianak ya. Udah lama teman nggak ketemu ini. Jadi mudah-mudahan dengan ada BTKL, kita punya center-center teknologi tepat guna, baik untuk air, baik untuk sampah, baik untuk jamban, ya, septic tank-nya yang kita harapkan. Ini memang masih banyak PR, Pak, yang belum saya kerjakan menurut saya. Teman-teman casing memang sudah saya sampaikan, dan kami sudah membentuk komite ahli penanganan masalah casing untuk mengawal kegiatan casing. Jangan sampai, ya saya sudah 5 tahun di casing, bulan Juli ini, saya mungkin sudah harus siap-siap pindah lokasi, tapi artinya harus ada yang meneruskan program-program yang bagus. Dan STB menurut saya adalah sesuatu yang kendaraan besar, yang bagus bukan hanya untuk casing, mungkin juga bisa dimanfaatkan oleh program kesehatan lainnya.